Kalau teknisnya, vibrasinya ruwet, nanti tetap hasilnya juga ruwet. Jadi teman-teman ketika belajar vibrasi itu, apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, apapun karyanya, hasilnya itu baik, maksimal, sesuai dengan vibrasi yang dominan. Nah, setelah rekrut karyawan, ada karyawan yang mut-mutan orangnya itu. Jadi kadang nggak baik dan sebagainya. Ketika dipegang dia, omsetnya ngedrop, viewsnya ngedrop. Itu sangat ngaruh. Pertanyaan Bimo dari teman-teman. Agar usaha kreditan menjadi sukses, kiat-kiatnya agar semua yang hutang pada mudah bayarnya bagaimana Om Bimo? Lebih kepada teknis bisnis ya. Iya, kalau usaha lancar tuh ya pasti ya, kalau saya mulai dari benang merah kehidupannya ya tetaplah melibatkan tadi ya, yang pola di akhir-akhir tadi ditaruh di awal, berserah, melibatkan sang pencipta, terus berpikir vibrasinya yang baik, happy, tenang, damai. Makanya coba deh diamati orang-orang yang sukses, yang berhasil, dia lebih banyak apa? Tenang, kalem, damai, nggak kemerungsung gitu loh. Nah, orang yang kemerungsung, gerusa-gerusu itu kan kelihatan saldo rekeningnya berapa. Jadi kiatnya lebih bukan kepada teknisnya, karena kalau teknisnya, vibrasinya ruwet, nanti tetap hasilnya juga ruwet. Jadi teman-teman ketika belajar vibrasi itu, apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, apapun karyanya, hasilnya itu baik, maksimal, sesuai dengan vibrasi yang dominan. Jadi rumus kehidupan, kenapa dibilang rumus kehidupan? Karena ini berlaku untuk semua yang manusia merek apapun gitu loh. Gitu. Oke. Saya lanjut. Ini Mas Bimo. Tips menarik jodoh jika mental block atau trauma, luka batin, sudah selesai nariknya seperti apa? Apa pakai rasa memiliki? Seperti itu Mas Bimo. Oh, tadi masih ada traumanya udah selesai gitu ya maksudnya? Karena kalau belum selesai, traumanya udah selesaikan dulu. Supaya apa? Jadi ini selesai ini nggak hanya dianggap selesai ya Mas. Artinya ngecek selesai itu gimana? Coba lihat orang yang melukai, masih ada luka nggak? Masih ada gemes, ada dendam nggak? Karena kadang orang aku nggak apa-apa kok, baik-baik saja kok. Vibrasi itu nggak bisa dibohongi. Jadi ketika dia sebenarnya masih menyimpan luka, kelihatan. Nginget namanya saja itu bisa luka, atau nginget ciri-ciri orangnya, misalkan orangnya tuh kumisnya tebel gitu ya, lihat orang lain yang kumisnya tebel itu muncul luka tiba-tiba. Gitu loh. Nah, itu tanda belum clear gitu loh. Ada anchoring sebuah luka yang muncul. Karena kalau itu masih ada, itu akan bisa menjadi menarik peristiwa sejenis gitu. Jadi itu benar-benar harus dibereskan betul. Yang dikatakan selesai ini harus dicek betul apakah sudah selesai. Nariknya gampang. Yang penting satu jelas dulu, yang ditarik seperti apa. Harus jelas, sampai kepada jenis kelamin pun harus disebutkan. Sampai status. Single-nya apakah single parent atau single belum menikah, ini juga harus betul gitu. Karena kalau enggak, ketika nanti diafirmasikan ditarik, itu bisa masuk ke dalam yang hadir gitu. Jadi ya tinggal diafirmasikan aja, ditulis detail deskripsinya, pengen yang seperti apa, lalu bawa di dalam doa. Saya menarik orang yang seperti ini, kemudian ada satu teknik lagi, law of assumption. Assumption itu adalah Anda pengen dinilai apa oleh lawan jenis. Misalkan saya itu ramah, misalkan cewek ya, saya itu lemah lembut, saya itu jujur, penyayang gitu. Saya inner beauty-nya nampak, sehingga pria-pria yang datang merasa nyaman, merasa tenang. Saya adalah ibu yang baik buat anak-anak gitu. Jadi saya adalah ini dikeluarkan supaya apa? Ketika ketemu dengan seseorang itu mancar, wah ini nih
apa namanya, ibu idaman buat anak-anakku nanti. Kalau pikirannya udah ruwet, pernah nggak ngeliat orang kok ruwet banget ya? Itu karena apa? Yang lancar juga. Iya, kelihatan. Iya, Seperti saya. Kayak pengen lempar sendal gitu. Seperti saya. Udah boleh kayak gitu. Harus masuk kelas Mas ini. Harus masuk kelas. Mentak rupiah di kelas. Kalau seperti ini buat bercandaan gitu, sebenarnya juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Saya semakin hari semakin membaik. Kasih anchornya Mas. Minimal setelah saya nginterview Mas Bimo, kehidupan saya jauh membaik. Nah itu nanti diamati. Tapi itu kan udah jelas dari programnya. Seperti saya. Makanya kan ditanyaan, walaupun untuk bercanda boleh nggak? Jangan. Kelihatannya tapi sebenarnya enggak. Soalnya nanti kalau di belakang ada yang mengaminkan amin gitu. Oke, Om Bimo. Ini sepertinya yang terakhir, Om Bimo. Ingin menghire karyawan. Hire karyawan. Hire ya. Hire. Oh, ngasih rambut karyawannya gitu kan. Yang masih ada energi force. Apakah nanti akan mempengaruhi terhadap usaha yang saya miliki? Bagaimana solusinya, Om Bimo? Mempengaruhi. Jadi kemarin itu ada salah satu peserta kelas offline Jogja. Dia kerjaannya nge-live di TikTok sebagai affiliate, salah satu member kelas JTA juga. Omsetnya ditunjukin ke saya. 20 hari gitu, setengah M. 20 hari. Nah, terus dia mulai hire karyawan, rekrut karyawan. Nah, setelah rekrut karyawan, ada karyawan yang mut-mutan orangnya itu. Jadi kadang nggak baik dan sebagainya. Ketika dipegang dia, omsetnya ngedrop, viewsnya ngedrop. Itu sangat ngaruh. Akhirnya Pak, saya sarankan, beliau nanya, begini ngaruh nggak Om? Ya sangat ngaruh. Kalau bisa karyawan itu bikinkan akun sendiri, jangan yang sudah jadi bagus ini ya kasih room sendiri. Apalagi jangan sampai banyak bersosialisasi dengan karyawan lainnya. Nanti diajak lomba sambat, lomba ngeluhin atasan kita kayak begini, gajinya cuma segini, atau sudah waktunya pulang dan sebagainya, itu akan toxic. Gitu. Makanya saya belajar juga dari Pak Madriku juga, ketika ada produktivitas dan attitude, mana yang paling penting adalah attitude. Jadi kalau mau hire karyawan, pastikan attitude-nya baik. Oh, itu tak pakai itu. Iya, vibrasinya baik. Skill itu bisa dilatih. Tapi kalau attitude-nya sudah nggak baik, bahaya. Jadi attitude-nya terbaik. Nah, kalau soal skill itu bisa dilatih. Nah, kalau misalkan masih bisa diberdayakan, ya oke. Misalkan diikutin kelas happy hoki biar vibrasinya bagus. Gitu. Habis itu setelah attitude-nya bagus, produktivitas tinggal mengikuti.